Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arfa, mahasiswi dari Pendidikan Matematika angkatan 2022 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari beberapa materi dari mata kuliah wawasan sosial budaya. Langsung saja, yang pertama yaitu manusia dan kebudayaan. Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, seperti perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, seni, dan lain-lainnya. Dampak dari perubahan budaya itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak yang bersifat positif ini akan terjadi jika kebudayaan dapat disesuaikan pada lingkungan masyarakat, seperti kedisiplinan, kerja keras, religius, dan cinta terhadap budayanya sendiri. Untuk dampak negatifnya yaitu seperti peniruan berpakaian budaya luar yang bertolak belakang dengan budaya bangsa, dan juga meningkatnya kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Sedangkan lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia adalah makhluk yang paling dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu hakikat kebudayaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, makhluk Tuhan yang Maha Esa yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk spiritual yang akan menjalani fase peristiwa kehidupan baik sebelum lahir, sekarang, maupun setelah mati. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini, dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dengan makhluk yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Modernisasi tidak datang dengan sendirinya dan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dengan diusahakan dan diupayakan. Salah satu bentuk yang nyata adalah modernisasi, perubahan sosial budaya yang sudah terarah, yang didasarkan pada suatu perencanaan. Modernisasi itu adalah sebuah perencanaan yang persoalannya harus dihadapi oleh masyarakat karena prosesnya yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Di zaman globalisasi saat ini, banyak sekali pengaruh terhadap manusia, khususnya remaja. Contohnya yaitu remaja yang tidak sopan dan tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Dan yang terakhir yaitu individu dengan masyarakat. Individu dapat didefinisikan sebagai seseorang atau seorang secara utuh yang hidup dalam kerangka hidup yang diyakininya. Sementara masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dan menetap dalam sebuah ruang atau tempat di mana individu tersebut saling melakukan interaksi. Setiap individu tidak akan bertahan hidup selama tidak hidup dalam kerangka masyarakat, sebab individu pasti membutuhkan individu yang lain, sehingga lahirlah peranan bagi individu di dalam masyarakat, serta individu dalam interaksi sosialnya. Manusia disebut individu apabila pola tingkah lakunya bersifat spesifik dan bukan lagi mengikuti pola tingkah laku yang umum. Baik, sekian penyampaian kesimpulan wawasan sosial budaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.